Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bakal ngebahas kesalahan pada pengucapan huruf ba. Iya, ba. Jadi biar teman-teman tahu kalau pengucapan ba itu nggak sekedar mengarabkan huruf B. Masih ada banyak PR yang lain. Kita bakal ngebahas 5 sekarang. 5 kesalahan yang simple, nggak panjang-panjang gitu pembahasannya. Cuman banyak dari kita yang masih juga terjatuh di 5 kesalahan ini walaupun dia nggak ribet-ribet banget. Yang pertama kesalahannya itu kita mengucapkan huruf ba dengan ada tambahan dorongan angin dari dalam. Jadi seolah-olah ada sedikit hames. Kayak gini bunyinya. Ba, ba. Kucing. Apa sih kucing? Allah, kucing lewat. Bentar-bentar ya. Ya, meong, udah makan kan kau? Ya, jadi pertama itu kesalahannya itu kita tambahan angin pada pengucapan ba. Ba, bi, bu. Misal pada potongan ayat ababil, ababil. Kita bacanya ababil. Ada dorongan angin sedikit dari dalam. Maka ini tidak termasuk bacaan ba yang fasih sesuai yang dibaca orang-orang Arab terdahulu. Dan dicontohkan Nabi SAW. Kalau yang pertama tadi kita mengucapkan ba agak sedikit ada dorongan anginnya. Kesalahan yang kedua yaitu kita mengucapin ba tapi kita membacanya seolah-olah kita baca huruf P. Jadi apabil, apabil. Kayak ba. Ini juga salah. Kesalahan yang ketiga yaitu kita ngucapin huruf ba tapi awalnya pas sebelum kita ucapin tuh kita ngelipet bibir dulu. Ba. Ini menambah gerakan-gerakan yang harusnya nggak ada pada saat pembentukan huruf ba. Jadi biasa aja. Ba, ringan. Kesalahan yang keempat yaitu pada saat kita ngucapin huruf ba yang dia bertasydid. Tahu ya tasydid yang ada penekanan di situ, kita ada memasukkan suaranya ke hidung sedikit atau dengung. Contohnya di ayat tabbat yada abi lahabin wa tabb. Nah, pas di bagian-bagian yang bertasydid, kita bacanya itu dengung. Tabba. Ini sering banget jatuh di sini orang-orang ya tanpa disadarin. Jadi bukan tabbat yada tabba masuk ke hidung dikit. Tabba. Jadi pas kita baca itu di stop aliran-aliran dari hidung tuh. Tabba. Semua ngumpul di sini ketahan di mulut. Tabba. Mungkin kalau misalnya ba yang bertasydid itu nggak sampai mutus suara. Mutus suara itu gimana? Tabba. Suara dari dalam mulut nih, ya, suara dari dalam nih masih mengalir. Tabba. Masih ada aliran suara sedikit. Tabba. Tapi nggak sampai ke hidung. Tabba, emba. Jadi lepas gitu. Tabbat yada. Yang bener tabbat. Lalu kesalahan terakhir pada saat pengucapan huruf ba yang qalqalah, yang memantul. Kapan sih ba itu dibaca memantul? Pada saat dia sukun atau mati. Contohnya, sayasla naran zata lahab. Kan lahab. Jadi lepas aja pantulannya. Lahab. Ini pas dipantulin seolah-olah ada tasydid. Lahab. Kesalahan yang pertama pada saat qalqalah itu dia ketahan pada saat mau dipantulin. Misalnya ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ada kayak mungkin ayat pertama bener ditahan karena ada tasydidnya. Watab. Tapi ayat kedua itu cuman sukun biasa, nggak ada tasydidnya. Kasab. Bukan kasab. Terus yang kesalahan yang lain lagi, ada 2 nih biasanya kesalahan yang terjatuh orang-orang pada saat baca ba yang sukun. Yaitu yang kedua, dibacanya itu di ujungnya ada hamzah mati atau ada rem, ada yang nahan udaranya gitu. Jadi kasab. Jadi mantulin itu lepas aja, dipantulkan lepas, longgar. Kasab. Jangan sampai kasab. Ada kita udah setting atau atur di leher kita bakal ditahan. Kasab. Pantulannya jadi nggak relax. Jadi cara ngebaca huruf ba yang bener itu ba, bi, bu. Enteng ya? Ba, bi, bu. Ab, ib, ub. Abba, ibbi, ubbu. Bukan amba, ibbi. Bukan kayak gitu ya. Jadi huruf ba itu nggak keluar angin, ba. Nggak pula kayak huruf P, pa. Nggak pula ngelipet bibir kita, ba. Dan nggak ada dengungan tambahan pas dia bertasydid, amba. Tapi dia dibaca abba. Ba, bi, bu, ab, ib, ub. Itu aja untuk hari ini, simple kan? Tapi banyak juga masih dari kita nih yang masih terjatuh
Bahkan yang kita kadang-kadang udah paham hukumnya masih juga kadang-kadang kepleset di sini. Itu aja, semoga kita semua Allah mudahkan lisan kita, bibir kita, tenggorokan kita untuk bisa ngebaca Al-Quran sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala hitung setiap bacaan Quran kita, setiap hurufnya mengandung pahala yang berlipat ganda dan menjadikan sebab kita dikumpulkan di surganya menjadi ahli Qurannya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you guys.